Pengen nggak Bu kita bisa sabar ngadepin anak-anak? Beneran? Yakin Bu pengen? Ya, yang nggak kepingin jangan dengerin. Oke, yang kepingin gini, saya mau biar kita bisa sabar gini. Yang namanya kesabaran itu hubungannya dengan emosional. Bener ya Bu? Emosional. Nah, saya tanya, bunda-bunda pernah nggak marah-marah ke anak sendiri? Berani marah ke anak sendiri Bun? Bapak Ibu berani marah ke anak sendiri? Alasannya apa? Kok berani anak sendiri dimarahi? Melakukan kesalahan. Tapi kalau saya tanya, marah-marah ke anak orang lain berani nggak? Alasannya apa? Kedekatan mungkin Mas. Nah, Kedekatan. Oke. Ini biasanya kalau saya tanya seperti ini, Mas, Mbak, Bu, kenapa sih nggak berani marah-marah ke anak orang lain? Padahal anak orang lain juga melakukan kesalahan. Jawabannya tadi, karena itu bukan anak saya, itu anak orang lain. Takut orang tuanya marah, takut orang tuanya jengkel, takut orang tuanya nggak terima. Tapi kok berani ke anak sendiri? Nah, karena merasa itu anak. Oke, mulai sekarang kita berpikir Bu, biar bisa sadar, sehingga bisa sabar ngadepin apapun kondisi anak kita. Bunda ingat, anak yang Bunda kandung 9 bulan 10 hari sampai sekarang gedenya nih Bu. Lucunya ya Bu, luar biasa. Itu milik sendiri apa titipan? Titipan apa milik sendiri? Milik sendiri apa titipan? Yakin titipan Bu? Yakin titipan? Oke, saya tanya tadi dengan jawaban tadi. Selama ini Bunda selalu menjaga perasaan orang lain, tapi selama ini kita nggak pernah menjaga perasaan yang nitipin ke kita Bu. Bener nggak? Padahal ketika kita marah-marah, kita bentak-bentak anak, kita sedang merusak anak kita. Yang itu ternyata kira-kira kalau barang titipan dirusak, marah nggak yang punya? Barang titipan kalau nggak dijaga, kalau itu dirusak, yang nitipin marah nggak? Marah. Selama ini kita selalu menjaga perasaan orang lain agar dia nggak marah sama kita, agar dia nggak sakit hati sama kita. Tapi kita selama ini tidak pernah berpikir, yang nitipin ke kita sakit hati nggak ya? Yang nitipin kita marah nggak ya? Apalagi ngelihat kondisi anak kita sekarang ini. Kalau kita bisa sabar, itu kata Islam Bu, kata guru-guru kami, ternyata pahala terbesar orang tua ketika bisa sabar ngadepin. Dan saya yakin kalau orang tua hari ini bisa sabar ngadepin kondisi apapun anak kita Bu, surga sudah menanti. Siap Bu? Oke, maka harus sabar. Kenapa? Karena tadi anak kita adalah titipan yang harus dijaga, dirawat. Ibaratnya gini Bun, anak saya ibaratkan dengan barang bagus. Bunda punya barang bagus, titip ke saya. Barang itu saya rusak, kulitnya saya sering rusakin. Kalau anak berarti dicubit, dipukul. Kemudian secara mentalnya, memorinya juga sering saya rusak dengan cara bentakan atau bahkan bully secara verbal. Berarti kan rusak. Kira-kira Bunda marah nggak sama saya? Barangnya saya rusak, marah nggak? Sakit hati nggak Bu? Kira-kira ada kemungkinan nggak Bunda pengen minta lagi barang yang titip ke saya? Ada kemungkinan nggak? Ini kan yang kan barang Bunda nih, tapi barangnya dititipkan ke saya, tidak saya jaga, malah saya rusak. Kira-kira barangnya kepengen diminta lagi nggak? Ingat, bunda-bunda mungkin selama ini sudah merasakan sering di SP sama Allah tapi nggak sadar. Sering di SP sama Allah tapi nggak sadar. SP pertama Bu, ingat yang sudah merasakan, hati-hati. Sebandel-bandelnya anak, senakal-nakalnya anak Bu, seaktif-aktifnya anak, sejail-jailnya anak, anak Ibu pernah sakit nggak? Pernah. Ketika anak lagi sehat, lagi jail, lagi usil, Ibu marah-marah nggak? Tapi ketika anaknya lagi sakit, marah-marah nggak? Ibu sayang nggak sama anak? Memperlakukan anaknya seperti apa? Nah, itu Allah lagi ngasih SP ke kita, yang selama ini kita nggak bisa jaga anak kita. Ternyata Allah marah, Allah kasih SP. Dengan cara apa? Anak kita kasih sakit. Ini masih bisa dipercaya nggak untuk menjaga amanah dari saya? Bahasanya seperti itu. Akhirnya apa? Ketika anaknya sakit, ibunya memperlakukan anak luar biasa. Dijaga, diobati, dirawat. Benar nggak Bu? Disayang betul-betul dengan perlakuan sayang terhadap anak. Sehingga Allah senang. Ketika Allah kita sudah senang, Tuhan kita sudah senang, kita sudah bisa menjaga, merawatnya, maka Allah kasih sehat lagi anak kita Bu. Sampai sekarang sehat. Alhamdulillah. Kemudian setelah anaknya sehat sampai sekarang, kira-kira masih sering bikin emosi orang tuanya nggak? Masih. Sampai sekarang masih sering marah-marah. Nah, tadi sudah dapat SP1 ya Bu. Sampai sekarang senang marah-marah. Bahkan mungkin orang tua pernah merasakan SP2 tapi nggak sadar.
SP2-nya apa? SP2-nya ini. Segalak-galaknya orang tua. Ya Bu. Setegas-tegasnya orang tua pernah sakit nggak? Orang tuanya pernah sakit. Ketika orang tua sakit, sebandel-bandelnya anak jadi nurut nggak? Ketika anak seneng main, lihat orang tuanya sakit, anaknya jadi seneng main nggak? Nurut nggak sama ibunya? Disuruh-suruh jadi mau nggak? Padahal waktu kita sama-sama sehat itu luar biasa. Bener? Itu Allah lagi ngasih SP, lagi ngasih tahu bahwa itu Bu sifat asli anakmu. Walaupun kondisinya seperti itu, tapi sifat asli anakmu adalah penyayang, penurut, baik hati, nggak pernah punya dendam. Lagi ngasih tahu, sehingga kita pas lagi sakit sadar Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ternyata anak saya baik, anak saya ternyata sayang, ternyata anak saya nurut, suka nyiumin anaknya gitu kan, jadinya kan. Itu SP2. Ketika kita sudah bisa menunjukkan dan kita sadar bahwa anak kita baik, anak kita nurut, akhirnya Allah bahagia lagi Bu. Allah kasih sehat pada diri kita. Anak sudah dikasih sehat, kita hari ini sehat, alhamdulillah. Ketika sudah mengalami 2 SP itu, SP3-nya jangan pernah kita alami Bu. SP3-nya jangan sampai dialami, karena di sebuah perusahaan, kalau di SP3 artinya apa Bu? Putus kontrak. Sudah tidak dipercaya lagi Bu. Ternyata kenapa semua orang tua mengidamkan anak yang soleh-soleha? Setiap pernikahan mengidamkan atau mengidolakan seorang anak, hadirnya seorang anak. Ternyata saya dalami lagi di Islamic Psikologi, di Islamic Parenting School saya dalami, ternyata kunci pintu surga. Kan pernah dengar Bu kata-kata pintu surga? Pintu ada kuncinya kan? Kalau kunci ada duplikatnya apa hanya satu? Kunci ada duplikat apa hanya satu? Pasti ada duplikatnya Bu. Kunci motor ada duplikatnya tuh kalau motor baru. Kunci pintu ada duplikatnya. Benar? Ternyata kunci pintu surga pun ada duplikatnya. Kunci aslinya pada diri kita Bu. Kita hari ini misalkan masih belum baik, sudah rusak, jangan sampai duplikatnya rusak, apalagi sampai hilang. Apalagi sampai diminta lagi sama yang bikin, yang punya. SP3. Ketika SP3 ternyata sudah di SP1, SP2 kita masih melakukan kesalahan, merusak barang titipannya Allah. Ya Bu, amanah dari Allah kita tidak bisa jaga, maka SP3 jangan sampai rasakan. Apa SP3? Di Kebumen mungkin pernah dengar kasus kemarin terakhir ada anak SD atau TK 2 anak tenggelam. Kenapa? Itu SP3. Orang tuanya tidak bisa menjaga, tidak bisa merawat, tidak bisa mendampingi, tidak bisa mengawasi, ya Allah kecewa. Daripada saya titipin ke sana, nggak pernah dijaga, nggak pernah dirawat, mending saya minta lagi. Dengan cara apa? Seperti itu. Maka apapun kondisinya anak ibu sekarang, mereka adalah kunci pintu surga Bu. Dan orang tua yang hadir hari inilah orang tua yang layak dengan kesabarannya menghadapi anak-anak yang kondisinya seperti ini. Berbeda dengan kondisi anak-anak yang lain. Maka yang paling layak masuk surga adalah seorang ibu, orang tua. Ketika sabar aja Bu, sabar. Maka ketika kita sedang dibikin marah sama anak, yang harus pertama kali kita lakukan adalah istighfar. Pernah istighfar Bu? Ketika dibikin marah sama anak pernah istighfar? Sering? Saya tanya, pernah melakukan nggak istighfar tapi menyebut namanya sendiri? Pernah melakukan? Belum? Nah ini kesalahan kita Pak. Sudah istighfar, kita sudah berdoa biar bisa sabar, tapi doa itu nggak tahu ditunjukkan ke siapa. Kalau Bunda ngirim Al-Fatihah, disebutkan nggak namanya? Tujuannya apa? Biar sampai. Kalau kita istighfar tidak menyebutkan namanya siapa-siapa, ngambang. Kesabaran itu untuk siapa? Iya. Nggak ada perangkonya, nggak nyampe, alamatnya nggak jelas. Maka mulai pulang dari sini Bu, dibikin semarah apapun sama siapapun, istighfar menyebut nama sendiri Bu. Kalau orang tua yang suka istighfarnya kemudian menyebut nama anak, anaknya semakin sabar. Diapain sama orang tuanya tetap dia sabar, nggak mau bales. Bener gak? Nah maka istighfar sebutlah nama sendiri Bu. Coba belajar Bu, istighfar menyebut nama sendiri 3 kali. Gak ada suaranya Bu. Dalam hati malu Mas. Jangan dalam hati. Jangan dalam hati. Karena Allah mengajarkan sinkronkan husu antara hati, pikiran dan ucapan harus satu. Saya nggak mau dalam hati, harus terucap. Dibiasakan terucap. Oke? Dibiasakan terucap. Coba istighfar menyebut nama sendiri diucapkan.
Namanya mana? Ini Bu. Malu. Malu sama siapa? Tuh. Sama diri sendiri aja malu, apalagi sama Allah, Bu. Bener gak? Tuh, makanya ini Bu. Mulai hari ini biar kita bisa sabar, ya Bu, bisa sadar, maka coba mulai menyebut nama diri sendiri, Bu. Seperti kita selesai sholat, ngirim Al-Fatihah untuk diri sendiri. Khususon ila rohi, ya Bu. Agus Supriyono bin siapa, kemudian sebut hajatnya, kemudian kirim doanya. Namanya sendiri sebut, sehingga Allah akan cepat ngasih itu, Bu. Karena alamatnya jelas. Gitu ya, Bu. Mulai sekarang ketika istighfar sebut nama sendiri. Yang kedua, setelah bisa istighfar menyebut nama sendiri, yang kedua coba mulai bersyukur alhamdulillah. Apapun kondisi anaknya alhamdulillah. Apapun kelakuan anaknya harus alhamdulillah. Enggak, kalau alhamdulillah enggak usah, bersyukur aja. Alhamdulillah ya Allah. Ya Bu, walaupun ibunya dibikin sakit hati Bu sama anak, dibikin marah sama anak, alhamdulillah ya Allah, anak saya masih sehat. Alhamdulillah ya Allah, anak saya masih aktif. Alhamdulillah ya Allah, anak saya masih hidup. Kenapa? Karena ketika kita bersyukur, ingat di luar sana masih banyak orang tua yang sedang mendambakan seorang anak. Di luar sana masih banyak orang tua yang lagi sedih karena anaknya sakit, anaknya nggak bisa apa-apa. Maka hari ini belajar istighfar menyebut nama sendiri. Yang kedua belajar bersyukur apapun kondisi anaknya. Siap ya Bu? Kedua bersyukur. Karena jarang banget orang tua dibikin marah sama anak, justru orang tuanya alhamdulillah itu jarang. Yang ada orang tuanya marah. Yang ketiga, setelah ucapkan istighfar dan bersyukur, yang ketiganya adalah mohon Bu. Astagfirullahaladzim, aku sabar ya. Kemudian alhamdulillah ya Allah, anak saya masih diberikan kesehatan, saya masih diberikan kesehatan, anak saya masih diberikan umur panjang, saya masih diberikan umur panjang. Maka saya mohon ya Allah, berikanlah saya kesabaran tanpa batas, berikanlah saya kesabaran seluas-luasnya, berikanlah kebaikan-kebaikan darimu ya Allah, untuk saya bisa menjaga amanahmu sampai selamanya. 3 kalimat kunci itu kalau bisa disebutkan dengan baik dan diucapkan berkali-kali, minimal diucapkan ketika bangun tidur, maka saya pastikan kita satu hari itu akan bersikap sabar terhadap anak, bahkan ke orang lain. Kenapa saya ngomong? Saya sudah mempraktekkan. Saya sudah mempraktekkan. Hampir setiap bangun tidur bersyukur, alhamdulillah, istighfar, dan meminta agar satu hari itu kita bisa sabar, bisa menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Itu ya Bu. Siap Bu? Siap belajar jadi lebih baik? Siap ya Bun? Masih semangat? Oke, ya semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya, diambil pelajarannya, dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya yakin bunda-bunda itu punya ujian yang lebih berat dari saya, dan saya pastikan bunda-bunda itu lebih kuat daripada saya. Gitu ya Bu. Dan ingat, anak adalah kunci surga yang nantinya akan menolong kita di dunia dan di akhirat. Maka harus dijaga amanah Allah, diasuh, diasih, dan diasah sebaik mungkin, sehingga besok ketika kita lagi di neraka, anak kita yang paling gak terima, ya Allah, saya gak terima orang tua saya masuk neraka, karena saya jadi baik berkat orang tua saya. Saya punya kuncinya, mohon masukkan orang tua saya masuk ke surga bareng sama saya. Begitu juga sebaliknya, ketika orang tua merusak anaknya, anaknya besok nggak jadi anaknya nggak baik, anaknya masuk neraka, tapi kita sebaik-baik kita masuk surga, anak pun nggak terima. Ya Allah, saya nggak terima saya masuk neraka, saya jadi nggak baik karena orang tua saya tidak bisa menjaga saya dengan baik. Saya pengen orang tua ikut saya di neraka, tinggal orang tua pilih yang mana.